Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Destiriana, NPM 1917051044. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar teori komputasi dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Langsung saja, yang pertama, pengertian dari teori komputasi yaitu cabang ilmu komputer teoritis berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Model tersebut dinamakan model komputasi. Selanjutnya ada macam-macam teori komputasi. Yang pertama ada teori otomata, yang kedua ada teori komputabilitas, yang ketiga ada teori kompleksitas. Yang pertama, teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Selanjutnya ada teori komputabilitas, bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dengan kata lain, teori komputabilitas mengklasifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Yang ketiga ada teori kompleksitas, bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada model komputasi, itu yang ada finite state automata atau finite state machine. Finite state machine dapat berupa suatu mesin yang tidak memiliki output. Finite state machine yang tidak mengeluarkan output ini dikenal sebagai finite state automata. Selanjutnya ada dua jenis finite state automata. Yang pertama ada deterministic finite automata dan non-deterministic finite automata. Deterministic finite automata ini yaitu transisi stata AH akibat pembacaan sebuah simbol bersifat tertentu. Kalau non-deterministic finite automata ini transisi stata AH akibat pembacaan sebuah simbol bersifat tak tentu. Selanjutnya ada fused down automata atau PDA. PDA adalah mesin otomata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO atau last and first out untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memori stack. Mekanisme kerja memori stack adalah menyimpan output pertama pada alamat paling bawah. Input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Seperti itu. Selanjutnya ada mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun, model ini tetap diterima kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Selanjutnya ada regular languages. Sebuah bahasa dikatakan regular languages jika dan hanya jika finite state machine mengakuinya. Aturan tata bahasa reguler yang pertama itu simbol pada sebelah kiri harus sebuah simbol variabel. Yang kedua, simbol pada sebelah kanan maksimal hanya memiliki sebuah simbol variabel dan jika ada terletak di posisi paling kanan. Nah, contohnya seperti itu, seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah operation of regular languages. Ini contohnya seperti ini dan otomatanya juga, dan di sini ada gambar dari diagram transisi dan ada dari tabel transisi. Contohnya seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan salah ucapan, saya mohon maaf.
Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.